Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11.35 CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak. Nama saya Syed Januar Pasima SPD, asal sekolah SD Negeri 07 Sungai Bebari, Kecamatan Busako. Nama saya Eka Susilawati dari SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak. Nama saya Lia Purnama dari SMP Negeri 2 Siak. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Selamat pagi, Bu Lia. Selamat pagi, Pak Said. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Said, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik dan sehat juga, Bu Lia, hari ini. Begini, Bu Lia, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Benar, Pak. Saya akan melakukan coaching percakapan dengan Ibu Eka. Oke, baiklah, Bu ya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Ya, Pak. Oke. Sebelum memulai coaching ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian, Bu ya, yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini nanti. Ya, Pak. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, Pak. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Ya, Bu ya. Ya, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Lia berkenan? Saya berikan Berkenan, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Lia ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamati. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lia kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik, Pak Said, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Pak Said. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali, Bu Lia ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu ya. Baik, Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Lia kembangkan? Baik, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Said, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Pak Said. Oke. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya, Bu Lia ya, yang mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Lia inginkan itu seperti apa ya, Bu ya? Baik, Pak Said, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu yaitu apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukan bagi coachnya, begitu Pak Said. Oke, bagus sekali Bu Lia ya. Kalau begitu nanti setelah ini Ibu Lia silakan melakukan coaching ya. Semangat Bu Lia ya, semoga berhasil. Assalamualaikum Bu Lia, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Lia Purnama dan Ibu Eka Susilawati. Pada kali ini kita akan melakukan kegiatan sesi coaching ya, antara Bu Lia sama Bu Eka. Pada hari ini saya Syed Januar Pasima sebagai pengamat untuk sesi coaching, kemudian Ibu Lia Purnama sebagai coach, dan Ibu Eka Susilawati sebagai coaching. Oke, silahkan Ibu Lia dan Ibu Eka melakukan sesi coaching, semoga berjalan lancar. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Said. Baik, kita mulai ya Bu Eka ya. Iya, Bu Lia. Baik. Mohon izin Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Selamat siang, Ibu Eka. Selamat siang, Bu. Apa kabar ini, Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Eka. Ngomong-ngomong nih, kemarin Ibu Eka ada WA saya ya? Iya, Bu. Saya ada WA Ibu. Kan? Iya. Ngomong-ngomong nih, ada yang mau Ibu bicarakan ya? Iya, Bu. Ada yang mau saya bicarakan. Tentang siswa saya, Bu, gitu.
Ada Oh. siswa saya yang tidur di dalam kelas nih, Bu. Oh begitu ya, sudah silahkan Mbak Eka untuk diceritakan bagaimana suasana di kelas Ibu sekarang. Iya, jadi kan Bu, ada satu siswa saya yang sering sekali tidur di jam pelajaran saya, baik jam pelajaran pagi maupun jam pelajaran siang gitu Bu. Jadi memang seperti itu selalu siklusnya Bu. Gitu. Oh baik, jadi anak itu tidur ya di Iya. dalam kelas. Hmm. Baik, jadi Bu Eka dari percakapan kita hari ini tuh kira-kira tujuan apa nih yang ingin Ibu capai? Saya ingin semua siswa saya itu semangat dalam pembelajaran gitu kan Bu, tidak ada yang tidur di dalam kelas lagi. Jadi memang pembelajaran itu berjalan dengan nyaman dan kita bisa fokus pada tujuan pembelajaran kami gitu Bu. Oh baik, jadi agar anak itu semangat ya Bu Eka dalam pembelajaran, Iya. fokus begitu ya. Iya betul sekali Bu, Baik. iya. Berarti di sini kita mencoba nih mencari solusi atas permasalahan dari Bu Eka. Iya Baik, Ibu. menurut Bu Eka nih, kemungkinan apa nih yang menyebabkan anak Ibu Eka itu kurang semangat dalam belajar, tidur di dalam kelas ketika pembelajaran, Ibu Eka? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, mungkin ada beberapa faktor di sini Bu. Pertama, dari metode ajar saya yang menggunakan metode ajar ceramah gitu mungkin kurang cocok untuk dia kan Bu. Terus kemungkinan kedua karena dia sering begadang malam, jadi pas pagi belajar di sekolah dia ngantuk di sekolah gitu. Oh iya. Oh jadi Bu Eka nih masih menggunakan metode ceramah ya? Iya Ibu, itu Kemudian kemungkinan sepertinya. anak juga begadang. Iya Jadi betul sekali Bu. mereka apa ya, ngantuk gitu ya Bu Eka ya di Iya. dalam kelas. Nah jadi menurut Ibu Eka nih, ideal murid yang aktif, yang semangat dalam pembelajaran Ibu Eka itu menurut Bu Eka itu seperti apa? Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kan Bu. Terus mereka juga bisa fokus belajar di sekolah gitu. Tidak ada yang tidur lagi di dalam kelas tersebut Bu. Jadi memang posisi anak yang tidur ini mengganggu sekali temannya untuk belajar. Karena dia yang tidur ini mengganggu mengganggu fokus teman yang lagi belajar gitu Bu. Pasti temannya melihat dia yang lagi tidur. Oh jadi Gitu. sampai di tahap teman satu kelasnya itu merasa terganggu begitu ya Bu Iya, Eka? karena memang di dalam kelas ini kan saya sudah mencoba mereka untuk selalu peduli dengan kawan gitu kan Bu. Jadi nanti memang kalau ada saat anak yang tidak fokus pembelajaran, teman-teman yang lain pasti akan jadi kan Bu. Kalau ada anak tidur di dalam kelas tuh otomatis teman yang lain juga akan terkontaminasi dengan anak tersebut gitu Bu. Iya iya. Jadi memang saat itu mengganggu sekali jam pelajaran saya. Iya ya Bu Eka ya. Jadi nih kalau menurut Ibu Eka nih, ya kan? Kalau murid nih ada di level 10 adalah anak yang aktif di dalam kelas Ibu Eka, maka menurut Ibu Eka anak-anak Ibu sekarang nih pada di level berapa? Kalau yang anak yang suka tidur ini menurut saya ada di level 5 ya Bu ya. Sedangkan teman yang lain itu ada di level 7 lah Bu. Oh baik. Jadi ada nggak kemungkinan yang anak-anak Ibu yang posisinya di level 5 nih akan ke di level yang lebih tinggi misalnya 9 atau 10 begitu? Itu harapan saya Bu. Jadi memang harapan saya mereka semuanya ikut terlibat aktif dalam pembelajaran gitu kan Bu. Jadi kalau mereka ikut aktif dalam pembelajaran otomatis levelnya akan meningkat jadi 8 atau 9 kan Bu Lia? Oh iya iya. Lalu kira-kira nih kedepannya apa yang ingin Ibu lakukan agar anak tersebut aktif di dalam kelas? Rencana yang mungkin saya akan lakukan Bu, ada beberapa hal seperti misalkan saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif ya Bu ya. Seperti metode pembelajaran berbasis game, mungkin akan cocok dengan karakter peserta didik saya yang lemah, letih, lesu dan mengantuk ini Bu gitu kan. Iya 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 iya. Karena dengan metode pembelajaran yang berbasis game otomatis anak itu akan bergerak kan Bu, tidak diam di tempat gitu. Oh iya benar-benar Bu Eka. Ada lagi Bu Eka? Ya, saya juga ingin membicarakan dengan guru BK kan Bu, mungkin ada permasalahan yang guru BK tahu tentang dia gitu Bu. Terus saya juga ingin ngobrol dengan orang tuanya, dia seperti apa sih di rumah gitu. Saya ingin tahu karakter peserta didik saya ketika dia di rumah. Kadang anak seperti ini kan Bu, beda karakternya di sekolah dan di rumah gitu kan. Oh, iya. Jadi memang orang tua nih saya ingin ikut terlibat aktif gitu Bu.
Oh, ini bagus nih Bu Eka. Berarti ada dua kemungkinan yang akan Ibu lakukan ya. Ibu Iya. menggunakan metode yang lebih menarik, lebih Iya. aktif ya kan, agar anak itu tidak bosan di dalam kelas gitu ya. Iya, Kemudian betul, Bu. Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan guru BK di sekolah Ibu. Iya. Oke. Jadi menurut Ibu Eka nih, ukuran keberhasilan anak yang aktif itu seperti apa tuh Bu Eka? Ukuran keberhasilan anak yang aktif menurut saya ya Bu ya, mereka bisa belajar dengan baik, kemudian mereka bisa aktif dalam pembelajaran gitu kan Bu, terus tercipta tujuan dari pembelajaran saya gitu Bu. Iya, jadi anak aktif maka otomatis dia tujuan pembelajaran terpenuhi ya Bu Eka. Iya, betul sekali Iya, Bu. kira-kira kendala apa nih yang akan Ibu hadapi ketika Ibu menerapkan rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau kendala yang mungkin ini Bu, keterbatasan waktu. Oh, waktu ya Bu Eka. Iya, jadi saya ngajar nih kan jam saya banyak Bu. Jadi memang butuh waktu yang khusus untuk berjumpa dan ngobrol dengan anak tersebut gitu Bu. Karena kalaupun misalkan jam saya kosong, anak nih posisinya pasti lagi di jam pelajaran kan Bu. Iya. Kalau saya ngambil jam istirahat dia, otomatis kasihan dengan dia Iya, gitu kan Bu. benar. Jadi memang saya butuh waktu yang khusus lah Bu. Nanti saya coba minta izin dengan kepala sekolah untuk diadakan waktu ini supaya saya bisa ngobrol lebih baik gitu. Iya, iya. Jadi apa ada seseorang yang bisa membantu Ibu Eka? Seseorang yang ingin saya harapkan bisa ikut kontribusi di sini, otomatis pertama guru BK-nya, kemudian saya juga ingin wali kelasnya juga tahu tentang permasalahan anak tersebut kan Bu. Tadi saya juga ingin orang tuanya ikut terlibat aktif gitu, tahu orang tuanya bagaimana sih kondisi siswanya di sekolah, kondisi anak tersebut di sekolah gitu kan Bu. Seperti itu Bu Lia. Jadi ada guru BK, ada wali kelas. Berarti dia bukan anak Ibu ya? Oh bukan Bu, kebetulan bukan. Oh iya, Iya. kemudian orang tuanya ya. Iya. Jadi kira-kira kapan nih akan Ibu terapkan? Rencananya secepatnya Bu, karena saya ingin pembelajaran saya tuh berjalan dengan lancar gitu Bu, tidak ada gangguan lagi seperti ini. Baik, semoga ide-ide dari Ibu Eka terlaksana dengan baik ya. Nah, ini kan percakapan kita udah selesai nih Bu Eka nih. Ibu Iya, juga udah iya. dapatkan solusi ya kan? Iya. Ini apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini Bu Eka? Iya nih Bu, menurut saya Bu ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu nih, saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Saya juga bisa tahu gitu hal apa yang harus saya lakukan, seperti saya harus mengubah metode ajar saya yang tadinya ceramah jadi ke metode ajar yang interaktif, seperti menggunakan model pembelajaran berbasis game gitu kan Bu. Kemudian saya juga harus mencari tahu apa sih latar belakang dari siswa tersebut gitu kan Bu. Kenapa dia bisa tidur di kelas saya, pasti ada penyebabnya kan Bu Lia. Iya, iya. Saya juga butuh kolaborasi dari semua pihak sekolah ya Bu, terutama wali kelasnya, guru BK, dan kepala sekolah. Saya juga butuh dukungan dari orang tuanya, karena saya juga pengen tahu gimana sih latar belakang dia di rumah gitu. Kalau di rumah biasanya anak nih akan berbeda sikapnya antara di rumah dan di sekolah gitu Bu Lia. Iya, iya, iya. Nah, semoga nih apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu Eka di dalam kelas. Ibu bisa terapkan dengan baik dan anak-anak semua itu berada pada level 9 ya Bu Eka ya. Iya, harapan saya seperti itu Bu Lia. Baik, percakapan kita selesai ya Bu Eka ya. Iya Bu Lia. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sama-sama Bu Lia. Jadi gimana nih Bu Eka perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Alhamdulillah saya jadi lebih plong ya Bu, saya jadi lega gitu, karena saya juga udah ketemu nih solusi dari permasalahan saya ini Iya. gitu kan Bu. Baik, Ibu Eka, nanti kalau misalnya nih udah Ibu laksanakan di dalam kelas, nanti cerita-cerita lagi kita ya Bu Eka ya. Iya, dengan senang hati Bu, nanti saya akan ceritakan semua hasil dari rencana saya tadi kepada Ibu ya Bu Lia. Iya, saya penasaran juga nih dengan hasilnya. Iya. Iya, sudah Bu Eka, percakapan kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Said. Oke, jadi bagaimana keadaannya nih Bu Lia? Tadi kan sudah melakukan proses coaching nih. Nah, bagaimana?
Alhamdulillah Pak, sudah selesai Alhamdulillah, percakapan ya. coachingnya dengan Bu Eka. Oke. Bu Lia, tadi itu bagaimana prosesnya ya? Apakah Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega Pak, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada Bu Eka. Oke, Bu. Terus ada nggak lagi, Bu, kira-kira? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan saya merasa senang bisa menerapkannya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Tadi juga saya melihat Bu dan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus Bu ya, dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, rencana aksi juga semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Pak Said, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya, betul Bu ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik Bu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bu Lia. Ya Pak, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya Pak Said. Kira-kira Bu Lia ada lagi nggak yang mau kita bicarakan nih? Sepertinya sudah cukup. Oke Bu Lia ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita untuk kali ini Bu Lia ya. Terima kasih banyak Bu Lia ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Selamat siang Ibu Eka. Selamat siang, Ibu Lia. Bagaimana nih kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Eka, saya dengar Ibu akan melakukan coaching nih dengan rekan Ibu ya? Iya, betul Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Said Januar Pasima. Ya, baiklah Bu. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Iya, baik Ibu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Ibu, silahkan Ibu. Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nih kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Ibu, saya berkenan sekali. Alhamdulillah Ibu bisa menyempatkan waktu untuk saya ya Bu ya. Iya Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Iya Bu, di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nantinya Bu. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik. Secara spesifiknya, saya ingin mengembangkan aspek yang mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nantinya Bu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Ibu. Ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ini Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian saya berharap juga coach saya nanti bisa bertanggung jawab atas rencana aksinya tadi ya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Bu, semoga berhasil. Iya Ibu, semangat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sesi kegiatan ini kita akan melakukan percakapan coaching. Saya Lia Purnama sebagai pengamat, Ibu Eka sebagai coach, dan Pak Said sebagai coach.
Semoga kegiatan kita lancar. Silahkan Ibu Eka dan Pak Said. Iya, terima kasih Bu Lia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih Pak Said? Alhamdulillah sehat Bu Eka, bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih Pak. Nah, jadi nih saya dengar Bapak ada yang mau dibicarakan dengan saya. Apakah betul Pak? Betul sekali Bu Eka. Oke, kalau boleh tahu tentang apa tuh Pak? Tentang kesadaran siswa yang kurang, Bu. Kurang dalam hal apa Pak? Kurangnya kesadaran murid dalam membuang sampah pada tempat. Oh, jadi siswa Bapak nih banyak yang membuang sampah sembarangan gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, perasaan Bapak sekarang gimana nih dengan melihat kondisi siswa Bapak yang seperti itu? Oke. Saya sekarang ini agak merasa khawatir gitu, karena banyaknya sampah menumpuk di sudut-sudut tertentu, di titik-titik tertentu, sehingga sepertinya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat kurang. Oh, baik gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, ya, situasi seperti apa sih yang Bapak inginkan seharusnya gitu? Yang ingin saya capai ini situasinya Bu, saya ingin siswa saya ini kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya itu lebih ditingkatkan lagi. Iya, jadi memang perlu sekali ya Pak ya kesadaran siswa ketika membuang sampah di tempatnya itu ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih ada nggak penyebab dari hal tersebut gitu Pak? Ada kemungkinan atau faktor-faktor penyebabnya Bu. Yang pertama itu kurangnya sarana prasarana Bu dari sekolah. Oke, kurang sarana. Seperti tong sampah atau tempat sampah yang masih kurang memadai. Ya. Kemudian mungkin ajakan-ajakan atau himbauan bersifat himbauan dari guru ataupun teman-teman yang lain itu mungkin masih kurang. Oke, jadi memang banyak faktor ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih solusi yang mungkin gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut apa ya Pak ya? Solusi permasalahan ini yang saya rencanakan Bu, yang akan saya buat, yang pertama saya tentu akan menemui kepala sekolah selaku pimpinan, karena untuk pengadaan sarana prasarana itu seperti tong sampah tadi, tempat sampah tadi harus membutuhkan persetujuan dari dia. Iya, betul sekali itu Pak. Kemudian saya akan membuat kata-kata atau kalimat-kalimat himbauan ajakan kepada murid, nanti seperti pelang-pelang itu diletakkan di sudut-sudut yang memang bisa dibaca oleh siswa, seperti kebersihan pangkal kesehatan, kebersihan bagian dari iman, sehingga siswa itu bisa membaca dan tergetak hatinya sehingga kesadarannya itu bisa timbul. Oke, betul sekali tuh Pak ya. Solusi yang mungkin Bapak rencanakan tadi sudah sangat baik sekali Pak. Nah, ingin saya pertanyakan lagi nih. Tadi saya ada dengar Bapak ada membuat pelang gitu ya Pak ya. Pelang ini nanti akan dikerjakan oleh siswa bersama-sama atau Bapak serahkan sepenuhnya ke kepala sekolah, pihak sekolah Pak? Oke, kami nanti tentunya membutuhkan dukungan dari sekolah. Misalnya kalau peralatannya dari sekolah, kalau kita yang disuruh oleh sekolah membuat, maka kami akan bekerja sama berkolaborasi dengan siswa Bu untuk membuat. Jadi untuk melaksanakan rencana Bapak ini, Bapak memerlukan dukungan dari sekolah, terus ada juga kolaborasi dengan siswa dan semua para guru ya Pak ya? Iya, rekan sejawat. Ya. Menurut Bapak nih, dukungan seperti apa lagi sih yang mungkin gitu supaya rencana Bapak ini lebih berjalan dengan baik? Dukungan motivasi dari rekan sejawat juga, dari guru-guru untuk lebih mengingatkan siswa-siswa untuk menjaga kebersihannya sehingga kesadarannya nanti lebih bisa ditingkatkan lagi. Iya, betul sekali nih Pak ya. Nah, setelah Bapak bercerita nih dengan saya hal-hal yang menjadi permasalahan, kemudian Bapak juga sudah menemukan solusinya, perasaan Bapak sekarang bagaimana ya? Perasaan saya lebih lega Bu, karena ada solusi yang didapatkan untuk permasalahan ini. Iya, jadi alhamdulillah kalau Bapak sudah menemukan solusi dan Bapak jadi lebih lega setelah sesi perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, kesimpulan apa sih yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya yang pertama, dari permasalahan kesadaran siswa, kurangnya kesadaran siswa pada membuang sampah pada tempatnya ini nanti bisa diselesaikan dengan beberapa rencana aksi yang akan saya lakukan, terutama dukungan-dukungan yang dapat dari semua warga sekolah. Iya, rencananya kapan ya Bapak lakukan tersebut Pak? Rencananya rencana aksi ini saya
saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Kalau bisa minggu depan saya sudah memulainya. Ya, baik ya Pak. Semoga rencana Bapak terlaksana dengan lancar ya Pak ya. Amin, iya Bu. Oke, untuk kedepannya nih Pak, bersedia nggak Bapak cerita kembali tentang hasil dari rencana Bapak ini? Iya, bersedia Bu. Oke, alhamdulillah kalau memang Bapak bersedia. Kemudian Pak, ada yang masih Bapak mau sampaikan lagi? Rasa saya cukup Bu. Oke, kalau memang sudah cukup, terima kasih untuk hari ini ya Pak ya. Iya Bu. Ya, oke. Semoga tadi saya bilang di awal memang rencana Bapak itu sudah sangat baik sekali. Semoga terlaksana dengan baik dan memang dukungan-dukungan dari kepala sekolah, dari para guru dan siswa, memang kolaborasi semuanya itu dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Karena memang membuang sampah di tempatnya ini berdampak sekali di sekolah ya Pak. Akan tidak baik kalau sampah itu berserak di lingkungan sekolah. Betul seperti itu ya Pak Said ya. Iya Bu. Oke, saya tutup percakapan kita hari ini ya Pak ya. Saya tutup sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Lia. Bagaimana nih keadaannya Ibu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Iya Ibu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik tadi sesi coachingnya Ibu. Nah, bagaimana tadi prosesnya Ibu Eka? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, perasaan saya setelah melakukan proses coaching saya jadi lebih paham gitu kan bagaimana sih seharusnya coaching itu berjalan. Tadi saya juga menggunakan alur tirta dalam menjalankan coaching tersebut Ibu gitu, sehingga coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Wah, luar biasa nih, alhamdulillah ya. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati yang Ibu lakukan, coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan pada percakapan coaching tadi. Iya Ibu, alhamdulillah. Ya, kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Iya Bu, setelah saya tadi melakukan proses coaching, masih ada beberapa aspek yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu. Seperti saya memang perlu bisa fokus lagi untuk mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga sepertinya harus belajar lagi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar bisa coach saya itu menyampaikan gagasannya lebih aktif lagi gitu Bu. Ah iya, baik Bu. Nah, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ini Bu Eka. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Baik ya Bu. Ada lagi nih yang mau Ibu bicarakan? Saya rasa sudah Ibu, karena coach saya juga sudah menemukan solusinya. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching dengan baik. Jadi saya rasa cukup Ibu. Nah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu Eka. Baik Ibu. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Selamat siang Pak Said. Selamat siang juga. Bagaimana kabar Pak Said hari ini? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Iya. Jadi saya dengar Bapak akan melakukan coaching nih dengan rekan Bapak. Apakah betul seperti itu? Oh betul sekali Bu Eka. Rencana saya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya dia mau curhat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Bu Eka. Ya, baik, kalau seperti itu Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Sebelum mulai coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal terlebih dahulu nih Pak, mengenai rubrik penilaian coaching nanti. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Iya, jadi nih Pak, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Nah, di sini nanti ada prinsip yang kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap. Ya. Jadi nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak nih. Apakah Bapak siap? Siap. Ya, kira-kira nih Pak, Ya. kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Oke Bu. Nanti ketika coaching, saya akan mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus sekali nih Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Iya Bu. Nah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan nih, apa yang Bapak inginkan nantinya Pak?
saya nanti akan memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Bu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Kalau gitu semangat untuk melakukan proses coachingnya ya Pak ya. Ya, Semoga Bu. berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Said, Bu Ya. Lia, hari ini kita akan melakukan sesi coaching nih ya Pak ya. Ya, Saya sebagai pengamat, Pak Said sebagai coach, dan Bu Lia sebagai coaching. Iya benar. Ya, kalau begitu saya persilakan untuk Pak Said dan Bu Lia untuk memulai sesi coaching tersebut. oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Said. apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, Pak Said. Alhamdulillah ya, sangat cerah kayaknya ya. Aduh. Benar. Oh ya, kemarin Bu Lia kayaknya ada mau membicarakan sesuatu nih sama saya. Kira-kira apa tuh? Iya benar tuh Pak Said. Saya ingin menceritakan tentang suasana di dalam kelas ketika pembelajaran saya, Pak Said. Oke, sekarang nih perasaan Bu Lia ini gimana nih? Melihat kondisi kelas, keadaan anak-anak itu gimana? Nah, saya tuh merasa kadang sedih, kecewa, begitu kan Pak Said. Karena ketika saya masuk ke dalam kelas itu, ya, ada masih beberapa siswa ya, kurang minat gitu belajar di pembelajaran saya gitu, khususnya matematika ya Pak Said. kurangnya minat ya dalam Iya. pembelajaran matematika ini. Kalau menurut Bu Lia Purnama sendiri, apa kira-kira yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini? Baik, dari percakapan kita Ya, ini dari Pak percakapan Said, kita ini. saya berharap saya bisa menemukan solusi untuk bagaimana caranya meningkatkan minat belajar mereka Pak Said. Oke. Kira-kira Bu Lia, kemungkinan apa atau faktor-faktor apa sih sebenarnya penyebab kurangnya minat belajar pada pembelajaran matematika ini kalau menurut Bu Lia? Itulah Pak Said ya, mungkin karena memang matematika itu pada dasarnya itu pandangan mereka itu matematika itu susah gitu kan. Momok gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang itulah kita nih sebagai guru seharusnya tuh lebih banyak kayak apa namanya, mencari cara gitu kan, agar mereka itu bisa lebih semangat belajarnya begitu. Jadi mungkin saya yang kurang mencari apa namanya, pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Jadi kemungkinan atau faktor-faktor yang Ibu Lia utarakan tadi, yang Bu Lia bicarakan tadi itu ya memang masuk akal. Memang sekarang anak-anak itu, siswa itu merasa matematika itu mungkin belum masuk, dia merasa itu sudah menjadi momok, takut. Iya benar. Sehingga Pak mungkin minatnya tuh udah, aduh takut udah gini ya. Iya, Jadi itu yang perlu ditingkatkan ya. Iya benar Pak Oke. Said. Kira-kira untuk menyelesaikan itu supaya minat belajar siswa itu meningkat, kira-kira apa solusi yang Ibu rencanakan yang akan Ibu lakukan? Solusi ya Pak Said ya. Itulah Pak Said. Kayaknya nih saya butuh nih gebrakan baru nih gitu. Mungkin saya akan mencari media-media pembelajaran gitu kan, agar saya bisa apa namanya, menerapkan di dalam kelas, kemudian mereka tidak ada lagi merasa canggung gitu kan untuk belajar matematika. Matematika itu ternyata asik loh gitu. Jadi menurut Bu Lia, kondisi siswa Ibu pada saat ini kalau level 1 sampai 10 di angka berapa dia? Baik Pak Said, untuk level ya Pak Said ya. Menurut saya nih Pak Said, anak saya itu berada di level 6-7 gitu Pak Said. Oke. Jadi menurut Bu Lia, keberhasilan siswa itu nanti setelah rencana aksi itu level berapa kira-kira? Itu saya berharap Pak Said ya, minimal tuh level 8-9, 9 lebih bagus itu sebenarnya. Oke. Kira-kira menurut Bu Lia, bantuan apa saja yang Ibu butuhkan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Bantuan ya Pak Said ya. Saya berharap gitu kan Pak Said ya, saya tuh mendapatkan bantuan tuh berupa fasilitas ya Pak Said ya, karena kalau kita melakukan media itu kan harus fasilitas itu memadai begitu kan, seperti
infokus begitu kan, kemudian kayak print gitu. Kadang print tuh cuma satu itu di kantor gitu kan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, kita membagi untuk media pembelajaran itu kan kita butuh ya Pak Said ya. Yeah. Jadi rasa saya butuh bantuan dari kepala sekolah ya kan untuk membelikan media alat gitu. Media pembelajaran ya. Iya, alatnya begitu. Kemudian teman sejawat Pak Said ya kan. Jadi kita berkolaborasi dengan teman gitu kan. Biar bisa tukar pikiran gitu. Oke. Jadi Bu Lia, dari rencana aksi yang Ibu rencanakan ini ya akan Ibu lakukan, kira-kira kapan ya akan Ibu lakukan? Semoga secepatnya Pak Said gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah mendapatkan media-media pembelajaran yang menarik, ya mungkin secepatnya akan saya lakukan di dalam kelas. Oke, jadi akan secepatnya Bu ya dilakukan benar, ya. Pak Said. Kemudian setelah kita melakukan sesi coaching ini, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lega Pak Said, Lega, karena saya jadinya mendapatkan solusi nih dari percakapan yang kita lakukan Pak Said. Ibu Lia, nanti setelah Ibu melakukan rencana aksi ini, sekiranya bisa nggak kita nanti ketemu lagi untuk seperti saya mengevaluasi, kita coaching kembali gitu? Bisa Pak Said, dengan bersedia senang ya? hati saya Pak Oke, Said. terima kasih Bu Lia. Kira-kira ada lagi Bu Lia yang ingin disampaikan? Sebenarnya cukup Pak Said. Oke, kalau memang sudah cukup, kalau gitu sesi coaching ini ya kita tutup. Terima kasih waktunya Ibu Lia ya atas waktunya sehingga kita bisa melakukan sesi coaching ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Pak Said. Selamat siang Bu Eka. Nah, jadi nih kita lanjut lagi nih ngobrolnya setelah Bapak tadi melakukan proses sesi coaching ya Pak ya. Iya, betul. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Pak? Alhamdulillah Bu, sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, hati saya merasa lega. Kemudian saya bisa membantu teman saya ya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Bu. Alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, Bu. Terus lagi nih Pak, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak nih bagaimana melakukan coaching dengan melakukan pendekatan tirta ya Pak ya. Iya, Bu. Saya melihat nih sudah bagus Pak, sudah lengkap nih mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, tanggung jawab, itu rencana aksinya juga sudah Bapak terapkan tadi semuanya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan pengamatannya Bu ya. Iya. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Baik Pak, nah kira-kira nih Pak, setelah Bapak tadi melakukan coaching, nah kompetensi coaching mana lagi sih yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya baik, nah secara umum sudah berjalan dengan baik nih Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Pak ya. Iya Bu. Nah, ada lagi yang mau Bapak bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu sampai di situ. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan kita di hari ini ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Sama-sama Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak. menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.